warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan terkait hasil dari mini riset kelompok kami dengan judul Strategi Pengembangan pada Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rina Elina Vitasari, NIM 92, yang kedua yaitu Burotus Saadah, NIM 95, dan yang ketiga yaitu Rofiah Nur Aini Ar-Rahmah, NIM 96. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peluang terkait pengembangan pada komoditas kelapa sawit. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek sumber daya manusia ataupun aspek teknologinya. Sektor perkebunan kelapa sawit memegang peranan yang sangat penting di negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga dalam hal ini kelapa sawit dapat meminimalisir angka kemiskinan. Tercatat sekitar 16 juta jiwa dapat bekerja atau memiliki pekerjaan dengan adanya kelapa sawit. Hal tersebut dinyatakan oleh Info Nasional bahwa tercatat pada tahun 2018 kelapa sawit mampu mengekspor produk kelapa sawit senilai 239 triliun. Tetapi dalam pelaksanaannya, kelapa sawit Indonesia mengalami permasalahan, yaitu penurunan pada produksi bulan Juni tahun 2021 sebesar 4,9 juta ton menjadi 4,4 juta ton pada bulan Juli tahun 2021. Penurunan tersebut juga diikuti oleh konsumsi, di mana pada bulan Juni konsumsi sebesar 1,7 juta ton menjadi 1,4 juta ton pada bulan Juli 2021. Sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan suatu strategi pengembangan agar dapat meminimalisir permasalahan yang ada. Sehingga kelompok kami ingin membuat mini riset dengan judul Strategi Pengembangan pada Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian kelapa sawit. Kelapa sawit sendiri memiliki pengertian yaitu tanaman perkebunan yang memegang peran penting pada subsektor perkebunan. Menurut L.S. Guinness-Jack, komoditas kelapa sawit berasal dari Afrika Barat. Tetapi terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa komoditas kelapa sawit ini berasal dari Afrika Selatan, yaitu kawasan Brazil. Hal tersebut dikarenakan ditemukan beberapa komoditas kelapa sawit lebih banyak ditemukan di Brazil dibandingkan dengan di Amerika. Tetapi pada kenyataannya, komoditas kelapa sawit ini tumbuh subur di luar daerah asalnya seperti Malaysia dan Indonesia, bahkan mampu menghasilkan produk yang lebih tinggi dibanding dengan daerah asalnya. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT ini menghasilkan 4 formulasi strategi. Yang pertama yaitu strategi SO atau Strength Opportunity, di mana strategi ini memanfaatkan kekuatan dan juga peluang yang ada pada perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu strategi WO atau Weakness Opportunity, di mana strategi ini strategi yang meminimalkan kelemahan dengan cara memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu strategi Strength Threats, di mana strategi ini memanfaatkan kekuatan dan juga meminimalkan ancaman yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu strategi Weakness Threats, di mana strategi ini meminimalkan kelemahan dan juga menghindari ancaman yang ada. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini diambil dari jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Lahan Gambut di Kabupaten Kuburaya. Faktor yang menjadi kekuatan terbesar dalam pengembangan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuburaya yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan kebun kelapa sawit. Nah, adapun ancaman terbesarnya terdapat pada sifat lahan gambut sendiri. Kemudian kelemahannya terdapat pada proses perizinan yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Adapun peluangnya
terdapat pada permintaan komoditas kelapa sawit yang tinggi di pasar dunia. Nah, setelah dianalisis, ternyata strategi ini berada pada kuadran 1, yang mana artinya strategi SO atau Strength Opportunity. Adapun strategi SO sendiri merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada dengan cara yang pertama meningkatkan luas lahan kelapa sawit dan juga meningkatkan produksi kelapa sawit, dan yang kedua dengan cara pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit sendiri. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2021. Lokasi penelitian sendiri ditentukan secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwasannya Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Kemudian yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data dari jurnal atau buku atau sumber lain yang mendukung. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data di sini menggunakan analisis SWOT. Identifikasi lingkungan internal dan eksternal dari komoditas kelapa sawit. Identifikasi lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan. Identifikasi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman. Untuk kekuatan dari komoditas kelapa sawit Indonesia, yaitu peningkatan luas lahan sawit setiap tahunnya dan produktivitas minyak sawit yang lebih tinggi dari minyak nabati lainnya. Kelemahannya yaitu adanya hambatan untuk masuk pasar Eropa, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, terutama pada perkebunan sawit rakyat. Peluang dari komoditas kelapa sawit Indonesia yaitu adanya kebijakan pemerintah yang mendukung, serta potensi industri CPO yang masih besar. Untuk ancamannya yaitu adanya isu-isu lingkungan hidup seperti isu deforestasi, isu kesehatan, serta lainnya, kemudian pelarangan masuknya kelapa sawit Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa. Analisis bisnis. Analisis bisnis menggunakan matriks IV dan matriks EV. Berdasarkan matriks IV, didapatkan bahwa nilai kekuatan lebih besar 1,1 dibandingkan dengan nilai kelemahannya. Ini artinya kekuatan yang dimiliki oleh komoditas sawit Indonesia lebih besar dari kelemahan yang dimiliki. Dari matriks EV juga didapatkan nilai peluang yang lebih besar 0,03 dari nilai ancamannya. Ini artinya peluang yang dimiliki oleh komoditas kelapa sawit Indonesia lebih besar dari ancaman yang dihadapi. Analisis formulasi strategi. Pada analisis formulasi strategi ini menggunakan matriks SWOT, di mana dalam matriks SWOT terdapat 4 strategi, di antaranya strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Pada strategi SO terdapat beberapa strategi, di antaranya memperluas daerah budidaya kelapa sawit dan memperluas pemasaran. Pada strategi WO, dirumuskan strategi yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan pemerintah. Pada strategi ST, dirumuskan beberapa strategi, di antaranya melakukan penanaman kembali komoditas kelapa sawit, bekerja sama dengan negara non-Uni Eropa, dan memberantas isu dengan melaporkannya kepada PBB. Pada strategi WT, dirumuskan strategi bekerja sama dengan negara non-Uni Eropa dan memperbaiki sarana dan prasarana komoditas kelapa sawit. Matriks Grand Strategy. Berdasarkan analisis IV dan EV yang telah dilakukan, didapatkan bahwa komoditas kelapa sawit Indonesia berada pada kuadran 1 dengan nilai 1,1 dan 0,03. Kuadran 1 berarti bahwa komoditas kelapa sawit Indonesia telah mampu mengambil keuntungan dari peluang eksternal yang ada, sehingga komoditas kelapa sawit dapat bersaing dengan strategi agresif. Adapun bentuk-bentuk strategi yang dapat dilakukan pada kuadran 1 diantaranya pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi baik ke depan, ke belakang maupun horizontal, serta diversifikasi konsentrik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.